Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Semoga kalian semua sehat ya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Siapa yang kangen nih sama Bu Guru? Ya, ayo siapa yang kangen? Bu Guru sudah kangen banget. Sudah 30 hari lamanya Bu Guru tidak masuk kelas. Semoga kalian semua tetap sehat ya, dan COVID segera berakhir agar kita kembali ke sekolah bersama-sama. Nah anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Oke, sudah siap bukunya? Silahkan dibuka bukunya halaman 193. Pembelajaran 3, tema 2, bermain di lingkunganku. Subtema 4, bermain di tempat wisata. Pembelajaran 3. Silahkan dibuka bukunya ya. Oke, sudah siap untuk berdoa? Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Silahkan dibuka bukunya halaman 193. Oke, Bu Guru baca, kalian menyimaknya ya, dan baca juga di dalam hati. Oke, liburan dilanjutkan menuju taman kota. Beni bermain ayunan di taman kota. Amati gambar berikut dengan cermat. Nah, perhatikan baik-baik gambar yang ada di halaman 193. Apa yang mereka lakukan? Mereka sedang bermain ayunan. Ada Siti dan kawan-kawan yang sedang bermain ayunan. Apa yang sedang mereka lakukan pada gambar? Ada yang tahu nggak apa yang sedang mereka lakukan? Mereka sedang bermain ayunan ya. Ayo membaca. Bacalah teks berikut dengan lafal dan intonasi yang tepat. Bermain di taman kota. Dengarkan baik-baik ya. Liburan dilanjutkan menuju taman kota. Di taman kota sangat banyak permainan. Salah satunya ayunan. Beni bersama teman-temannya main di taman kota. Kita lanjut ya. Dibuka bukunya halaman 194. Di taman kota ada 4 ayunan yang berdekatan. Di ayunan yang berdekatan terdapat 4 siswa yang bermain-mainan. Dari kanan ke kiri ada Lani, Siti, Beni, dan Udin yang duduk di ayunan. Di belakang Lani berdiri Dayu untuk mengayun. Di belakang Siti berdiri Mei untuk mengayun. Di belakang Beni berdiri Edo untuk mengayun. Di belakang Udin berdiri teman laki-laki lainnya untuk mengayun. Mereka bermain ayunan dengan hati-hati. Teman yang berada di belakang mendorong ayunan dengan peralatan setelah beberapa menit dari waktu yang telah ditentukan. Mereka bergantian bermain ayunan. Nah, kita lanjut ke halaman 194. Bagaimana hasil terkaanmu tadi? Apakah sesuai dengan teks bacaan yang kamu baca? Cobalah kamu buat 5 pertanyaan tentang teks bacaan pada yang tadi sudah Ibu bacakan. Tadi judulnya apa? Bermain di taman kota. Nah, kalian buat 5 pertanyaan dari teks yang tadi Ibu bacakan. Nah, masih ingat nggak yang kemarin Bu Hana jelaskan tentang tanda baca? Menurut kalian, mana yang termasuk tanda baca? Yang mana? Ini ya. Tanda tanya adalah tanda baca yang sering berada di akhir kalimat. Tanda tanya itu adalah tanda baca. Nah, perhatikan di sini ada contoh pertanyaan yang sudah Ibu buat. Di sini ada nomor 1 contoh pertanyaan, contoh 5 kalimat tanya yang sudah Ibu buat.
Yang pertama adalah di mana mereka bermain. Ini adalah contoh kalimat tanya ya. Jangan lupa harus ada tanda tanyanya. Oke, karena kalian disuruh membuat kalimat tanya. Oke, kalimat tanya harus diakhiri dengan tanda tanya. Yang kedua, di sini ada apa yang dilakukan Siti dan teman-temannya. Nah, di setiap kalimat tanya ada harus tanda tanyanya. Nanti kalian isi ya selanjutnya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Halaman 195. Jawablah pertanyaan berikut sesuai dengan isi teks. Bermain di taman kota. Oke. Nah, ada pertanyaan di sini, nanti kalian isi ya. Jawabannya ada di halaman 193 yang tadi sudah Ibu jelaskan. Oke. Nah, ini contohnya ya. Apa yang sedang dilakukan Beni? Coba kita lihat. Beni sedang apa? Beni sedang bermain ayun-ayunan bersama teman-temannya. Oke. Silahkan selanjutnya kalian isi ya anak-anak. Kita lanjut ke halaman 196. Oke, kita lanjut ke halaman 196. Diskusikan dengan temanmu makna kata berikut. Nah, di sini Ibu akan memberitahu makna dari kata taman, kota, dan ayunan. Taman maknanya adalah sebagai tempat yang sifatnya menyenangkan. Oke. Kota adalah wilayah pemukiman yang terdiri atas bangunan. Sedangkan ayunan maknanya adalah mainan yang digunakan untuk berayun-ayun. Oke. Siapa yang sudah pernah bermain ayunan? Pasti semuanya sudah ya bermain ayunan. Nah, biasanya di sekolah-sekolah ada nggak ayunan? Ada ya, pada saat kita sekolah TK itu pasti ada ayunannya. Buatlah kalimat dengan 3 kata di atas. Nah, kita di sini disuruh membuat kalimat. Kalimat yang pertama adalah taman, yang kedua adalah kota, yang ketiga adalah ayunan. Kalimat yang pertama Ibu contohkan, contohnya taman. Taman adalah tempat untuk bermain. Oke, silahkan kalian isi selanjutnya ya, dibuat kalimat. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ke halaman 197. Amati gambar berikut. Nah, kita amati. Kira-kira ada gambar apa di sini? Di sini ada gambar ayunan. Oke, di sini ada gambar ayunan. Nah, ayunan ini tempat alas duduknya berwarna apa ya? Kira-kira ada yang tahu nggak? Nah, tempat alas duduknya berwarna biru. Sedangkan tiangnya berwarna apa? Berwarna abu-abu. Yuk kita lanjut. Ayo membaca. Lakukan pengamatan sederhana berikut. Keragaman benda pada ayunan. Alat dan bahan. Alat dan bahannya adalah tali ayunan, tempat duduk, ayunan, dan tiang ayunan. Nah, masih ingat nggak? Oke, ada berapa macam benda? Ada 3 macam benda. Ada benda padat, ada benda cair, ada benda gas, ya kan, yang bersifatnya gas. Ada 3 macam. Sedangkan benda padat adalah benda yang tidak dapat berubah-ubah dan dapat bisa dipegang atau diraba. Kalau benda cair adalah yang bersifat cair. Nah, dia ini bisa berubah-ubah tergantung tempatnya. Sedangkan gas tidak bisa dipegang tapi bisa dirasakan. Contohnya apa? Angin itu bisa kita rasakan tapi tidak bisa kita pegang. Oke, kita lanjut ya. Petunjuk, amati alat dan bahan satu persatu. Isilah titik-titik di bawah ini.
hasil pengamatan. Nah, di sini sudah Ibu contohkan. Hasil pengamatannya adalah nama benda, tali ayunan. Ciri-ciri benda adalah bentuknya kasar, termasuk benda padat. Sedangkan bentuk bendanya panjang. Kita lanjut ke halaman 198. Nah, nomor 2, 3-nya silahkan kalian isi ya. Berdasarkan pengamatan dapat disimpulkan bahwa ayunan, tempat duduk, dan tiang adalah benda padat. Oke, paham ya anak-anak sampai di sini? Beni coba lihat ke bawah, pasirnya bagus ya, seperti pasir di pantai. Benar, ini bisa digunakan untuk membuat kotak tisu pada lapisan luar. Nah, kita lanjut ke halaman 199. Bacalah teks di bawah ini dengan benar. Mei, aku sudah menggunakan 14 skop pasir. Pasir yang digunakan ada 2 jenis yang sama banyak. Berapa skop pasir yang digunakan masing-masing? Nah, di sini ada contoh pembagian. Oh, begini. 14 skop pasir kita bagi menjadi dengan banyak jenis pasirnya, yaitu ada 2. Maka 14 skop pasir dibagi menjadi 2 jenis pasir, sehingga masing-masing menjadi ada 7 skop. Karena 14 dibagi 2 adalah 7. 14 dibagi 2 adalah 7. Bagaimana cara menghitungnya? Oke, cara menghitungnya adalah 2 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 sampai hasilnya 14. Bisa juga 14 dikurang 2 dikurang 2 dikurang 2 hasilnya sampai dengan 0. Nanti kalian hitung deh jumlah 14-nya ada berapa. Oke, lalu dihitung nanti jumlah 2-nya ada berapa. Oke, maaf ya, salah. Dah, kita lanjut. Ayo berkreasi. Buatlah kotak tisu dari kertas karton. Caranya mudah. Buat pola hias kotak tisu dengan pensil. Oke, di sini ada contoh kotak tisu dengan pensil. Nanti tugasnya adalah membuat kotak tisu. Nanti Ibu contohkan, Ibu sudah membuat bagaimana caranya. Nanti anak-anak membuat kotak tisunya ya. Nah, membuatnya semenarik mungkin. Ibu guru menyontohkannya dengan kertas kalender. Nah, di sini kan membuatnya dengan apa? Dengan kertas karton. Boleh menggunakan dengan kardus, kertas origami, apalagi kain flanel boleh ya. Boleh apa saja yang kalian gunakan, kalian buat semenarik mungkin. Oke anak-anak, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita buka halaman 200. Sediakan lem pasir warna terang dan pasir warna gelap. Olesi dengan bagian kotak tisu dengan lem. Nah, di ini contoh pada halaman 199 membuat kotak tisu. Nanti Bu Guru akan mencontohkannya ya pada video yang nanti Bu Guru akan kirim ke anak-anak. Ayo berlatih. Selesaikan soal berikut dengan cermat. 1. Perusahaan mengirim ayunan 5 kali berturut-turut ke taman kota sebanyak 60 buah. Berapakah banyak ayunan yang dibeli taman kota di setiap pembelian apabila banyak tiap pembeli yang sama? Oke, Bu Guru akan menyontohkannya. 6, 7, 8, 9, 10. Tambah 5 lagi. 11, 12, 13, 14, 15. Tambah 5 lagi. 16, 17, 18, 19, 20. Tambah 5 lagi. 21, 22, 23, 24, 25. Tambah 5 lagi. 26, 27, 28, 29, 30. 31, 32, 33, 34, 35. Tambah 5. 36,
35, 36, 37, 38, 39, 40. Tambah 5. 41, 42, 43, 44, 45. 46, 47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 54, 55. 55. Tambah 5 lagi. 56, 57, 58, 59, 60. Oke. Sekarang kita hitung banyak 5-nya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Hasilnya adalah 12. Jadi 60 dibagi 5 hasilnya adalah 12. Seperti itu caranya ya anak-anak. Bisa juga dikurang caranya. Dikurang bagaimana? 60 dikurang 5, dikurang 5, dikurang 5 sampai hasilnya 0. Nanti kalian hitung juga jumlah 5-nya. Boleh seperti itu ya. Oke, kita lanjut ke halaman berikutnya. Di sini kita buka halaman 202. Bacalah teks berikut dengan cermat. Katanya tali ayunan ini sebanyak 72 tali. Untuk menggantung ayunan, ada 9 baris ayunan yang terpisah dan masing-masing ayunan terdapat 2 tali. Ada berapa ya banyak ayunan di setiap barisnya? Benar juga ya, kita sudah membagi 2 bagian. Bagaimana dengan membagi berturut-turut 3 bilangan ya? Wah, kalau begitu bisa diselesaikan dengan 3 kali itu. Bagaimana caranya, Bu? Nah, di sini ada pembagian 3. Pembagiannya 3 kali. Nah, tadi kita sudah belajar pembagian 2. Sekarang ada lagi pembagian 3 kali. Nah, caranya mudah kok anak-anak. Mulanya bilangan 72 dibagi dengan 9, hasilnya dibagi lagi dengan 2, baru diperoleh hasilnya. Jadi 72 dibagi 2. Nah, cara yang pertama adalah kita hitung dulu 72-nya dibagi 9. 72 dibagi 9 berapa? 72 dibagi 9 hasilnya 8. Nah, 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka 72 dibagi 9 dibagi 2 sama dengan 8 dibagi 2 sama dengan 4. Nah, di sini Bu Guru akan menyontohkan bagaimana caranya. Nomor 1, bantulah Beni menghitung banyak papan di setiap ayunan. Nomor 1. Nah, Ibu Guru akan menyontohkan nomor 1 ya. Nomor 1 di sini adalah 14 dibagi 7 dibagi 2. Nah, yang pertama caranya adalah kita hitung dulu. 14 dibagi 7. Berapa 14 dibagi 7? Oke, kita hitung ya 7-nya ya. Kita hitung dengan cara ditambah. 7 ditambah 7. Berapa hasilnya? 14 ya. 14 ya, sama. Jadi 14 dibagi 7 sama dengan 2. Karena 7-nya ada 2, maka hasilnya 2. Kita lanjut. Oke, karena sudah 2-nya sudah ketemu. Sekarang 2 dibagi 2. Bagaimana caranya 2 dibagi 2? Nah, kita kan tadi sudah menemukan 14 dibagi 7 hasilnya 2. Sekarang kita 2 yang hasilnya ini kita bagi dengan angka 2, angka pembagian selanjutnya. Di sini ada angka 2, makanya 2 dibagi 2. 2 dibagi 2 hasilnya berapa anak-anak? Ada yang tahu nggak 2 dibagi 2 hasilnya berapa? Nah, pembagian yang sama jumlahnya, maka hasilnya adalah 1. Maka jawabannya adalah 1.
Nah, ini contohnya ya, anak-anak. Oke, sampai di sini semoga anak-anak paham. Kalau kurang paham boleh tanya lagi ke Bu Guru, oke? Nah, selanjutnya nomor 2, 3, 4, 5 kalian isi ya. Tetap kalian isi untuk belajar kalian. Oke? Sampai di sini pembelajaran kita hari ini, semoga bermanfaat. Salam kangen dari Bu Guru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.